Tempat rakit sang putri terdampar dan melahirkan. Menghadapi kejadian aneh tersebut, Patih Pranggulang termenung. Dia mengambil kesimpulan bahwa hamilnya sang putri memang bukan kesalahannya, melainkan karena ada hal-hal yang luar biasa. Saat termenung itulah, Patih Pranggulang tiba-tiba mendengar suara bayi secara gaib dari rahim sang putri. Seketika itu Patih Prangguling menebangi pohon di hutan dan membuat rakit. Setelah rakitnya siap, datanglah sang putri ke tepi laut sambil berpesan, jika butuh pertolongan menjejaklah kakinya ke tanah 3 kali. Dan seketika itu Patih Pranggulang akan segera datang. Setelah usai berpesan, Patih Pranggulang mengganti pakaian kebesarannya sebagai patih dengan pakaian poleng atau kain tenun kasar. Ini dilakukan Patih Pranggulang karena ia sadar tak mungkin kembali menghadap raja. Dan sejak saat itulah Patih Pranggulang mengubah namanya menjadi Ki Poleng. Setelah persiapan dan bekal seperlunya dianggap cukup, sang putri naik ke atas rakit. Sesaat kemudian Ki Poleng menendang rakit itu menuju Madu Oro atau pojok di arah-arah, yang artinya pojok menuju ke arah laut luas. Konon dari kata Madu Oro inilah timbul kata Madura yang kemudian dijadikan nama Madura. Selanjutnya setelah diombang-ambingkan ombak besar, Dorogung terdampar di sebuah daratan kecil yang tersembur di permukaan laut, tepat di bawah pohon peloso, semacam pohon jati. Daratan kecil inilah sekarang dikenal sebagai Gunung Geger, terletak sekitar 40 km arah timur laut kota Bangkalan. Konon ketika sang putri mendarat di daratan ini, jika air pasang daratan ini sempit sekali, tapi jika air surut, areanya bertambah luas. Itulah sebabnya daratan itu diberi nama Lemah Doro atau tanah yang tak sesungguhnya karena sering berubah luasnya. Kata Lemah Doro ini dijadikan versi kedua asal kata Pulau Madura. Beberapa bulan setelah Dorogung yang hamil itu terdampar di Gunung Geger, tibalah saatnya untuk melahirkan. Saat itulah Dorogung menjejakkan kaki 3 kali ke tanah. Kemudian Ki Poleng muncul secara gaib di hadapan sang putri. Atas bantuan Ki Poleng, sang putri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan rupawan. Karena kelahirannya tepat di tepi pantai, oleh Ki Poleng bayi lelaki itu diberi nama Raden Segoro atau Laut. Jadilah Raden Segoro orang pertama yang lahir di Pulau Madura. Sejak kelahiran Raden Segoro, di sekitar Gunung Geger selalu ada cahaya semacam rembulan memancar ke angkasa. Cahaya ini seringkali dilihat oleh pelaut yang berlayar di sekitar perairan Gunung Geger. Maka menurut kisah, akhirnya banyak pelaut yang singgah ke Gunung Geger, kemudian menghambakan diri kepada Raden Segoro dan ibunya, yaitu Dorogung. Mereka inilah akhirnya dianggap sebagai penduduk pertama di Madura. Beberapa sumber material yang berkaitan dengan kisah kedatangan Putri Dorogung dan lahirnya Raden Segoro ini hingga kini masih ada bekasnya di Gunung Geger. Salah satu di antaranya ada batu bongkahan yang berjejer rapi tepat di bawah pohon peloso. Menurut anggapan penduduk Geger, jajaran batu itu adalah bekas rakit Dorogung yang sudah membatu. Tempat ini merupakan tempat yang dikeramatkan orang dan sering dimanfaatkan untuk tempat tirakat. Keberadaan batu itu tak disertai prasasti. Ada pula sebuah tempat di puncak Gunung Geger berupa tumpukan batu karang setinggi 15 meter, mirip bangunan langgar yang disebut dengan Palanggeren.
Menurut kepercayaan penduduk setempat, di tempat inilah dahulu Dorogung mendarat, kemudian melahirkan Raden Segoro dan bertempat tinggal di sini. Tempat ini pun dikeramatkan orang, tapi sayang tak dijumpai cerita tertulis, sehingga nilai sejarahnya mengambang. Walau demikian, hingga kini sebagaimana diungkap juru kunci Zaini, tempat keramat di Gunung Geger itu masih sering dikunjungi orang. Mereka yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu hingga tirakat berhari-hari, bukan saja masyarakat Madura, tetapi juga Cirebon, Banten, Semarang, Bandung, Banyuwangi, bahkan ada yang dari Malaysia. Mereka memanfaatkan gua-gua keramat dan angker sebagai tempat menyepi. Ada 4 gua yang kerap kali dimanfaatkan nyepi oleh para ahli tirakat itu. Masing-masing gua Petapan, Potreh, Pancong Pote, dan Pelanangan. Dari tempat inilah banyak para ahli petapa memperoleh berkah berupa wangsit atau benda-benda pusaka. Diceritakan sekitar tahun 1976, ahli tirakat dari Banten yang nyepi selama 41 malam di Gua Petapan. Pada malam terakhir dia dijatuhi benda secara gaib, tepat di pangkuannya. Ternyata benda itu sebuah besi kuning sepanjang 15 cm dengan garis setengah 2 cm. Konon katanya, khasiat benda itu menjadikan pemiliknya kebal senjata tajam. Keanehan lainnya dialami Marzuki, asal Kamal, ketika dia nyepi di Gua Pelanangan selama 101 hari. Ketika menjelang akhir tirakatnya, ia menerima wangsit yang menganjurkan agar menggali tanah di bawah batu caping. Ketika tempat itu digali, ternyata diperoleh sebuah kerangka lengkap dengan tengkoraknya. Konon di sela-sela kerangka itu ditemukan sebuah limpa yang masih berbau amis. Di dalam tempurung tengkorak juga ditemukan benda putih mengkilat sebesar kelereng. Namun apa khasiatnya, oleh yang bersangkutan dirahasiakan. Di samping tempat keramat, gua di puncak Gunung Geger banyak pula memendam keajaiban alam. Di Gua Pelanangan misalnya, ada sebuah stalagmit sepanjang 1,5 meter dengan garis setengah 15 cm bergantung di atap goa. Bentuknya mirip organ pria, sehingga stalagmit unik ini diabadikan dengan nama Pelanangan. Menurut juru kunci, stalagmit ini mempunyai khasiat nyata. Siapa saja lelaki yang mampu memanjat dinding goa, kemudian menyentuhnya, ia akan memiliki keperkasaan. Konon ketika Joko Tole akan bertarung melawan 7 sakti dari daratan Jian, yaitu Dempo Awang atau Sampo Tualang, ia sempat pamit di Gua Petapan dan Potreh. Di sana Joko Tole mendapat hadiah sebuah cemeti pusaka dari ayah bundanya yang sedang bertapa. Dengan cemeti ini, Joko Tole dapat menghancurkan perahu Dampo Awang dalam pertempuran di udara. Saat itu Joko Tole naik kuda terbang sedang Dampo Awang menaiki perahu terbang. Keburuan kedua petapa ini pun juga ada di puncak Gunung Geger. Makam sang putri tepat berada di depan Gua Potreh. Sementara Adipodai terletak 200 meter sebelah utara Gua Petapan, dilindungi oleh sebuah cungkup sederhana. Sedang Gua Pancong Pote dahulu dikenal sebagai tempat pertapaan tokoh sakti Ratu Syarifah Ambani, yang merupakan permaisuri Pangeran Cakradiningrat I, Raja Pelakaran Arusbaya. Konon berkat hasil tapa berata sang ratu di Gua Pancong Pote ini, kerajaan Pelakaran bisa diperintah keturunan Cakradiningrat I selama 7 turunan. Itulah kekeramatan Gunung Geger, Bangkalan, Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.